beberapa bulan yang lalu mungkin membawa kajian tauhid untuk hari ini pas dengan tema istighfar tadi. Saya ingin membaca sedikit dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang dikarang oleh Imam Abil Qasim Abdul Karim dalam satu babnya pada pasal keempat yang mensyarahi fi syarhil maqamat fi babit taubah. Jadi temanya mungkin bertaubat. Sebab kalau saya nengok muka-mukanya kok memang wajib menalah lagi ya. Masalahnya itu cuma jangan salah nang mudo-mudo ya, kadang kelapo tua tuh payah guguannya enak mumangnya gugua tahu mumang enggak? Kadang mumang tuh diinggapi burung atau burung kecil, nama burung pijit kalau kami nyebutnya. Kadang gugua. Makanya sama-sama tidak hanya kelapo nang tuh, mumangnya juga harus ingat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian, hei orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang beriman untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kenapa? La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Agar kita semua, kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam di dalam kitabnya Ar-Risalah Qushairiyah, katanya akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Hasan yang menyatakan haddatsana Ahmad bin Zakaria qala sami'tu Anas bin Malik yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya bersabda, innal at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzanbun. Anas bin Malik menjelaskan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, at-taibu, orang yang mau bertaubat. At-taibu, orang yang bertaubat itu nanti setelah dia bertaubat itu kaman la dzanbalah. Seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, gini yang ayyuhal muznimun, wahai orang-orang yang berdosa, katanya tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena taubat itu penghapus dosa. At-taibu, orang-orang yang bertaubat, katanya kaman la dzanbalah, itu bagaikan orang yang tidak ada dosa sama sekali. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzanbun. Ketika Allah mencintai seseorang hambanya, maka Allah akan menjaga dia dari dosa itu. Kemudian ditanyakan, ya pernah ditanyakan, ada enggak ciri-ciri, tahu enggak seseorang itu ciri-cirinya ketika dia taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
nanti ada beberapa tanda bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling istimewa, bahkan nabi-nabi sebelumnya itu iri dengan kita. Di dalam kitab Al-Irsyadul Ibad dikatakan bahwa Nabi Adam itu iri dengan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam itu pernah ngeluh. Apa namanya keli lah bahasa kita lah. Katanya wahukiya anna Adam alaihi salatu wassalam, katanya pernah innallaha a'ta ummata Muhammad arba'a karomatin. Allah itu memberikan kepada umat Muhammad 4 keramat. Nah, jadi keramat itu kalau dalam bahasa kitab keramat itu kemuliaan. Makam keramat. Ini tak? Artinya makam orang-orang yang mulia. Nah, itu. Jadi tidak masalah esok kalau Pak Bu semua meninggal gitu kan, makam keramat Bustomi. Tidak apa-apa. Karena karomat itu adalah kemuliaan. Bukan keramat itu bukan pada ngilang. Nah. Saya waduh ilmu ngilang, cuma ilmu timbulnya dati. Rasulullah itu Nabi Adam iri dengan kita katanya. Nabi Adam pernah berkata bahwa umatnya Nabi Muhammad itu dibagi 4 keramat, 4 kemuliaan yang tidak ada dibagikan kepada umat-umat lain. Nah, maka bersyukurlah kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kecil-kecil, ya nak? Ya umat yang paling kecil itu ya umat Nabi Muhammad, bontet-bontet. Tahu bontet? Apa katanya? Kata Nabi Adam. Ya. Yang pertama katanya ihdaha qabulu taubati kana bi Makkah. Wa ummat Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Aku, kata Nabi Adam, pernah membuat kesalahan di surga. Langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab itu tadi. Dengan asbab aku berbuat dosa tadi, berbuat kesalahan tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Yang itu memang sudah rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Cuma sebabnya baik berbuat salah itu. Rencananya sudah ada. Nah, jadi jangan disesali. Jangan salah juga Nabi Adam. Kadang nggak ngapuk Nabi Adam kok. Gara-garanya Hawa lah kok. Entah buah huldi. Lalu kita di dunia. Aturannya kita hidup di surga. Dia tahu rasanya. Padahal itu sudah rencana Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Cuma sebabnya baik. Nah, kok pas tepat kau buat salah, keluarilah. Nah, itu tengilnya do. Nah, itu bahasa dusun kami. Tengile lado tinggal eksekusi dengan umum be. Nah, asbab likul lisaiin sababa fa'at ba'a sababa. Kata Nabi Adam, aku diturunkan di bumi, kemudian sekian ratus tahun baru aku diterima taubatnya di Mekah. Taubat aku diterima di Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad dimanapun kapanpun nyoba taubat pasti diterima oleh Tuhan. Tidak ada payah ke Mekah nian bertaubat. Di Trakate boleh, di Bulian boleh. Ya nak? Sungai Bau, Pak Au.
Aro kubu kanan, dimanapun. Ini keistimewaan yang pertama oleh yang didapatkan Nabi umat Nabi Muhammad. Aku diterima taubatku di Mekah, sedangkan umatnya Nabi Muhammad nak bertaubat dimanapun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaan yang pertama. Lawat kalau kita tidak dapat keistimewaan itu. Kalau kak nang dah ketik duit kok, tak bisa bertaubat. Nak ke Mekah ni, apa bisa tahu? Taubat mahal gini itu. Nah itu sayangnya Tuhan dengan kita, sayangnya Nabi dengan kita. Ya. Yang kedua katanya, kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryana. Dulu aku pakai pakaian yang indah, kata Nabi Adam. Ketika aku berbuat kesalahan, aku berbuat maksiat, berbuat salah dengan Tuhan, langsung pakaian aku dilepaskan, dilucuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kalau kini masih macam tu. Ya, lagi berjalan lepas galau kain, nah buat maksiat berarti kok. Nampak? Kata Nabi, wa ummatu Muhammad ya'suna rotun, ya, fayal bisahu. Sedangkan umat Nabi Muhammad ketika dia bermaksiat telanjang, malah dibagi pakai pakaian. Umat Nabi-Nabi yang dulu nampak ketika dia bermaksiat, langsung nampak ada kodenya, ada sinyalnya. Kalau kini masih macam tu, entah seumpama lampunya tu merah, seumpama buat maksiat merah sekok timbul tit 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 tit. Silau kalau tapo mungkin kita semasjid kok. Ya tak? Termasuk nang dari risiko kan, ikan besar tau macam lampu tembak merah. Untunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad mendapat keistimewaan. Aib kita, kemaksiatan kita disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi dulu enggak. Aku langsung nampak ketika aku berbuat maksiat, berbuat salah, langsung telanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Adam. Dilucuti galau-galau pakaian aku. Ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, asaitu farraqa baini wa baina imraati. Aku dulu pernah bermaksiat, akhirnya Allah memisahkan aku dengan istriku, kata Nabi Adam. Sekali berbuat maksiat, aku langsung dipisah dengan istriku Hawa. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallah wa la yaqruq bainahum wa baina azwajihim. Sedangkan umat Nabi Muhammad biaklah bolak-balik berbuat kesalahan, tak bakal dipisah dari istri atau suami. Bayangkan kalau gini macam itu. Nah, itu berbuat sekali, sekok turun di India, sekok turun di Mesir sana, bertemunya di Jeddah. Puluhan tahun jalan kaki. Bayangkan kalau macam itu. Kata bapak-bapak, dah pola pak, waya ganti gitu. Keistimewaan kita itu. Yang keempat kata Nabi Adam alaihissalam, ya. Inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Fa ummat Muhammad ya'sunallah ta'ala kharijal jannah fa yadkhulahum fiha. Nah, itu agak jengkel dikit Nabi Adam. Aku berbuat kesalahan di dalam surga, langsung dikeluari dari dalam surga. Umat Muhammad enaknya. Dari mulai bangun sampai tidur lagi bermaksiat kepada Allah Ta'ala, di luar surga, esok dimasuki pula buat Tuhan dalam surga. Alangkah enaknya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan cara melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah, memperbanyak amal-amal sunnah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada momen Maulid Nabi bulan niko tanggal 2 Rabiul Awal kan? Nah, itu perbanyak membaca sholawat sebagai tanda syukur kita terhadap lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian taubat itu apa katanya? Akhbarana Aliun dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Qila ya Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah, qila ditanyakan ya wa ma alamatut taubah. Apa tanda indikasi kita itu bertaubat ya Allah? Ya Rasulullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadamah. Langkah pertama bertaubat itu indikasi yang pertama, indikator yang pertama, tando kita bertaubat wa min alamatihi. Ya. Qila ya Rasulullah wa ma alamatut taubah, apa tanda taubat itu? Qala an-nadamatu, penyesalan. Taubat itu yang pertama adalah penyesalan. Nyesal. Kata orang nyesal kemudian tiada beguno. Nah, kalau taubat itu kapan penyesal beguno? Kapan penyesal beguno? Kalau duit, kalau rezeki mungkin nyesal. Nyesal ke jalan situ tadi, coba jalan sana. Nah, dapat duit, dapat makan dan lain sebagainya. Tetapi untuk urusan taubat an-nadamah, penyesalan itu adalah indikasi atau indikator utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika beliau ditanya qila ya Rasulullah wa ma alamatut taubah, qala an-nadamah, nyesal. Kemudian pada taubat itu katanya awwalu manzilin min manazilis salikin wa awwalu maqamin min maqamatit talibin. Wa haqiqatu taubah fi lughatil arab ar-ruju' yuqalu taba ay raja'a. Fa taubatu ar-ruju' amma kana madmuman fi syar' ila ma huwa mahmudun fi syifihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun. Sebagaimana kalau di dalam ibadah haji itu adalah al-hajju arafah, intisari daripada haji itu adalah arafah. Ya, setiap sesuatu kullu syai'in itu qalbun. Setiap sesuatu itu ada intinya, ada hatinya. Wa qalbul Qur'an Yasin. Inti daripada Al-Qur'an itu adalah surah Yasin. Wa qalbul haji arafah, inti daripada haji itu adalah arafah. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah. Orang yang bertaubat itu intinya adalah an-nadam, yaitu penyesalan. Pak Bu, kita sadari tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Katanya ibu-ibu, ada yang tidak pernah berdosa tidak di situ? Saya alhamdulillah tidak pernah berdosa, Ustaz. Tolong tegak. Al-hajju arafah, sedangkan at-taubatu nadamah atau an-nadamu taubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita nak bertaubat, itu yang pertama adalah penyesalan. Kemudian Al-Imam ditanyakan oleh beberapa orang dalam kitab Su'ila Ba'dul Hukama, katanya hal yu'raqul abdu idza taba
in taubat in an taubatahu qubilat amruddat. Wahai ulama, kira-kira tahu dak, bisa dak ditengok orang bertaubat itu diterima atau tidak? Ciri-cirinya macam mana? Dijawab yang pertama, qala la ahkamu fi dzalik walakin lidzalik alamatun. Yang pertama, indikasi atau ciri-ciri orang yang bertaubat kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyaro nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Yang pertama, ciri orang yang taubatnya diterima, mungkin dulu bajingan, enak minumnya minuman yang memabukkan, kemudian dia menyesali, kemudian bertaubat. Dulu preman, kini alhamdulillah sudah nak masuk ke majelis duha. Kita ya. Apa tando ya, itu nengok diri dewe, jangan nengok diri orang lain. Ayyaro nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Bahwasanya dia melihat dirinya itu adalah orang yang tidak bersih daripada kesalahan. Dia tidak mengaku dirinya adalah orang yang baik. Dia tidak merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Bapak Ibu, kalau kita masih merasa diri kita lebih baik dari orang lain, itu berarti kita masih ada kotoran di dalam hati kita, berarti di antara taubat kita kurang mungkin. Yang pertama, kalau orang itu sudah merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain, itu tanda taubatnya diterima. Kadang kita enggak. Ya itulah yuwaswisus syayatin. Dulu kita mungkin enggak pernah semayang duha, enggak pernah semayang tahajud, enggak pernah berzakat, dan kini alhamdulillah sudah mulai semayang sunnah, sudah mulai berjamaah, sudah rajin ke masjid, timbul godaan setan. Oh alhamdulillah aku kini kalau taubat. Alhamdulillah aku lebih baik dari kanti nang tua lah. Sejanehan nengok kanti itu. Masih juga macam tu. Aku ajak dan nak nian berubah macam aku. Ini tandanya taubatnya belum diterima. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tanda bahwa taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah, dia merasa setelah dia bertaubat justru dia merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Yang kedua katanya, wasaniyatu yara fi qalbihi al-farha ghaiban aw ba'idan anhu wal huzna syahidan ay hadiran indahu. Yang kedua, yara fi qalbihi al-farha ghaiban ay ba'idan anhu. Dia melihat di dalam hatinya, dia merasakan di dalam hatinya ada sebuah rasa bahagia ketika dia menjauhi maksiat. Dan dia merasa susah hatinya ketika berdekatan dengan maksiat. Kadang itu lain. Kita kadang merasa tarawih lambat dikit mekutuk. Nah, orang yang diterima taubatnya itu semakin banyak amalnya, dia semakin senang hatinya. Ada dalam hatinya al-farah, rasa bahagia. Jangankan tarawih, kadang kita merutuk kamu tahlil kok. Ilah kau 10 kali putar tasbih kau belum juga lagi. Nah, kalau sinetron tersanjung lah nak main kau. Ingat lagi sinetron tersanjung, sinetron terpanjang di dunia. Artinya
yara fi qalbihi al-fara' ghaiban wal huzna syahidan. Ketika dia melihat kemaksiatan, ketika dia dekat, ketika dia jauh dan tidak melihat kemaksiatan, dia merasa bahagia. Ketika dia mendekati maksiat atau melihat kemaksiatan, hatinya menjadi huzn, yaitu gundah gulana. Nah, itu rusuh hatinya nengok maksiat. Kadang kita terbalik, orang majelis selawatan ya punta bid'ah kok segala macam kok. Ya, ketika kes dangdut nyamnya ada protes, hati-hati. Ketika hati kita merasa bahagia melihat sebuah ibadah atau bahagia ketika kita jauh dari kemaksiatan, dan susah ketika kita hampir mendekati kemaksiatan, itu tanda-tanda taubat kita diterima. Yang kedua, jangan noleh orang, toleh diri dewe. Wasalisatu yuqarribu ahlal khair wa yuba'ida yuqarriba ahlal khair wa yuba'ida ahlas syarr. Yang ketiga, dia mulai menyeleksi kawan dekat, menyeleksi pergaulan. Dia lebih suka berkumpul mendekati orang-orang yang ahlul khair. Senang dengan kumpul di pengajian, senang kumpul di majelis. Dulu mungkin dia di perapatan jalan, mungkin di jalan hobinya main remi, main gaple, main catu, ya sampai malam dari maghrib sampai subuh, sambil minum-minum dan lain sebagainya. Dia sudah mulai menghentikan itu. Dia hatinya lebih tenang, lebih suka dia mulai ke masjid. Kemudian dia yuqarribu, berusaha dia mengusahakan dirinya mendekati orang-orang yang baik dan menjauhi ahlus syarr, orang-orang yang syarr, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk perangainya. Khaufan minal wuqu'i minal maksiyah. Cuma tujuannya, ingat, ini perlu dicatat. Dia mendekati orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang buruk, bukan karena dia merasa baik, tapi khaufan minal wuqu'i fil maksiyah, karena dia takut ngulang lagi berbuat maksiat. Cuma kalau niatnya, aku malas bergaul dengan jahanam galau, aku kinilah lapadek semayang, aku kinilah ahli surga, kalau mamu neraka galau, berarti kan sombong. Inilah salah pula. Kita menjauhi orang-orang yang buruk, mendekati orang-orang yang baik. Niatnya apa? Khaufan, karena takut pengaruh buruk itu masuk lagi ke dalam diri kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, uhibbus shalihin wa lastu minhum. Aku adalah orang yang hobi berkumpul dengan orang-orang soleh, walaupun aku bukanlah orang soleh, kata Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i nyebutnya. Imam Syafi'i bukan, Imam Hambali bukan, Imam Samudra bukan, Imam Amrozi ya. Namo bukan imam. Ngaku-ngaku orang soleh. Aku malas kumpul sana tuh. Mamu jahanam galon. Tidak macam aku, mamu surga Firdaus. Uhibbus salihin walastu minhum. Aku ni orang yang hobi berkumpul dengan orang-orang soleh, kata Imam Asy-Syafi'i. Walaupun aku bukanlah orang-orang termasuk orang-orang yang soleh. Artinya Imam Asy-Syafi'i itu hobi berkumpul dengan orang-orang soleh. Di mana ada majelis datang, Padahal kapasitas Imam Syafi'i adalah imamul mazhab, nasirus sunnah, orang yang mendirikan, yang menolong sunnahnya Rasulullah, hujjatul Islam, orang yang menjadi dalilnya agama Islam ini.
saking luasnya ilmu Imam Asy-Syafi'i. Umur 9 tahun, umur berapa lah hafal Quran. Tuh baru tukang bercakap lah hafal Quran. Ya. Itu pun Imam Syafi'i saking apa? Saking tawadhu'nya. Uhibbus sholihin, aku ini adalah hanya orang yang suka berkumpul dengan orang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang-orang yang sakingnya merendahkan diri atau tawadhu di hadapan orang-orang soleh. Ada sebuah ungkapan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin intinya Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa bersaing dengan ibadahnya para ulama, ayolah kita bersaing dengan istighfarnya para pendosa. Kalau kita tidak bisa bersaing dengan ibadahnya para ulama, ayo kita bersaing dalam istighfarnya dengan para pendosa. Kita tidak bakal bisa mungkin bersaing dengan Imam Syafi'i dalam hal ibadah, dalam hal keilmuan. Kita masih bisa bersaing dengan orang yang penuh dosa dalam beristighfar. Ada harapan kita. Iya, kita tidak sama dengan Imam Syafi'i, tapi mungkin nanti kita sama dengan lebih di atas sedikit dari orang-orang yang pendosa. Kita bersaing dalam istighfarnya. Yang keempat, ciri daripada diterima taubat, warabi'atu yaral qalila minad dunya katsiran wa yaral katsira min amalil akhirah qalilan fa yutlabu ziyadah fi alaihi. Orang yang ciri-ciri di antara ciri-ciri diterima taubat seseorang itu, dia akan melihat urusan dunia itu banyak walaupun dia dapat dikit. Alhamdulillah hari itu dapat 10.000, luar biasa banyak. Artinya dia selalu bersyukur, tidak merasa kekurangan. Dia tidak merasa kekurangan. Yara al-qalil minad dunya katsiran. Sesuatu yang dia dapatkan di dunia, masalah dunia, rezekinya yang sedikit itu sudah dianggapnya banyak dan menimbulkan syukur yang sangat luar biasa. Wa yaro al-katsira min amalil akhirah qalilan. Tapi dalam hal ibadah, dalam hal akhirat, dia merasa kurang terus. Semayang tahajud 2 rakaat kurang rasanya. Semayang tahajud 12 rakaat kurang rasanya. Ya, Bapak Ibu, yang ayo saya ngajak, yang sudah rajin sembahyang duha, yang sudah rajin sembahyang tahajud, lanjutkan saja. Kalau nang belum, ayo mulai belajar. Minimal seumur hidup kita pernah tahajud, pernah duha. Dia sudah malu. Ya, mulai hari kok malam kaji tahajud. Paling tidak seumur hidup. Esok malu kita bertemu dengan malaikat. Tanya, siapa nak kamu? Lama. Tahu lama dari mana? Bulian. Pernah sembahyang tahajud seumur hidup? Pernah malaikat. Bila? Hari Minggu tanggal 16 Agustus malam. Ya, sudah balik dari majelis duha, malamnya terbangun. Aku sembahyang tahajud berapa rakaat? 2 rakaat. Alhamdulillah. Jadilah paling tidak seumur hidup. Nang belum pernah. Kalaulah sudah, kalau bisa ya tiap malam. Kalau tidak bisa apa? Ya seminggu sekali jadilah. Tidak bisa juga usahakan sebulan sekali. Tidak bisa juga setahun sekali. Paling tidak malam hari raya. Atau 2 kali, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Ya. Ibadah itu seperti itu. Ya. Dalam usul fiqh itu dikatakan, kaidah usul dikatakan bahwa ma la yudraku kullu la tutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sama sekali, jangan tinggal sama sekali.
Suatu yang tidak bisa kita galo apa kerjakan galo, kerjakan terus menerus, jangan tinggalkan sama sekali dalam seumur hidup jadilah. Nah, aku kan lah sudah kok. Mungkin yang baru kan di Masjid At-Taqwa, esok kan ditanya pernah sembahyang duha. Alhamdulillah pernah kapan Masjid Taqwa? Bila 16 Agustus 2026. Kan enak kita jawabnya. Jangan sama sekali tidak. Itu tanda orang yang taubatnya diterima ketika urusan dunia sedikit pun dia sudah menganggap itu banyak. Tetapi urusan akhirat lah banyak dia melakukan suatu pekerjaan perbuatan dunia, perbuatan akhirat, dia tetap merasa sedikit, kurang terus. Ya. Nah, kalau gitu kan kadang enggak. Ya, nah, itu dunia lah dapat gaji 3.500.000, ya Allah kurang lagi rasa. Ya. Ngocek bawang be sekilo 700.000. Kalau kurang. Iya, kalau kurang gaji pegawai itu 3,5 juta, sudah berhenti jadi pegawai. Pak Bus, berhenti jadi DPE ya. Kita ngecek bawang lain. Kalau sehari dapat 10 kilo kan lumayan. Kali 30 210 juta, lumayan. Kan ada toke bawang sekarang. Ya, biar tidak ngantuk ya. Nah, itu tanda orang yang taubatnya diterima ya. Ya. Melihat urusan dunia sedikit itu sudah merasa kalau melihat urusan akhirat banyak merasa sedikit. Jangan dibalik. Yang kelima katanya tanda taubat seseorang itu diterima apa? Yara qalbahu mushtaghilan bima dhamin minallahi ta'ala farighan amma dhamin, ya, dominallahu minhu. Artinya hatinya disibukkan, selalu disibukkan, tetap menetap, ya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia kerjakan lillahi ta'ala. Apa yang dikerjakan lillahi ta'ala. Mayang duha dikerjakannya lillahi ta'ala, bukan karena ekonomi sulit. Memang sholat duha ini menurut keterangan bahwa bisa meningkatkan ekonomi gitu. Kalau kita mau ngocek bawang tadi. Terus sembahyang duha ya ngocek bawang tadi. Memang iya, tapi kita dalam sholat duha ini mengiltizamkan sholat duha, tanamkan dalam hati lillahi ta'ala. Toh nanti dapat pekerjaan itu yang dibayar 700.000 per kilo itu tadi, dapat pekerjaan itu terrealisasi, itu adalah bonus dari sembahyang duha. Intinya sembahyang duha lillahi. Tahajud juga begitu, sedekah juga begitu, zakat juga begitu. Dia hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasadisatu yakunu hafidhal lisan daimal fikrah lazimal ghammi wan nadamah. Yang keenam, yang terakhir, tanda-tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakunu hafizhal lisan. Lisannya terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Nah tuh nyai-nyai datu apa mak-mak taubat. Ya, di antara tandanya, dulu tukang mencarut, ya, tukang makihi orang. Nah, ketika dia sudah bertaubat, ketika terkejut, dia mencarut gi astagfirullahaladzim. Ya, kadang kita di dusun kadang macam itu. Sakingnya lah terbiasanya kita berkata yang buruk, terkejut pun takutnya kagi, terkejut malaikat mautnya butuh, kita maki dia. Maka berarti ungkapan makian itu menjadi akhir dari kalimat gitu. Khawatirnya kita su'ul khotimah, na'udzubillah. Jadi biasa kan, kalau terkejut astagfirullah, nengok subhanallah.
Dapat nikmat alhamdulillah. Ya, dibiasakan, mudah-mudahan bisa tertanam di dalam alam bawah sadar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dikir-dikir itu tadi tertanam di alam bawah sadar. Ketika kita nazak, ketika kita nak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ndak tinggi otak dah bisa main lagi, mata dah bisa bergerak lagi. Nang berfungsi cuma kuping dengan hati. Nah, ketika kita cabut nyawanya, kita dicabut nyawa kita oleh malaikat maut, kita terkejutnya dalam mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan astagfirullah. Tuh makanya kita tuh disuruh hafidhul lisan itu. Kita disuruh hafidhul lisan, daimul fikrati, ya, fi azmatillah. Pemikirannya itu kita mikir dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lazimal fami ghammi wan nadamah. Terakhir, orang yang taubatnya diterima, dia lazimul ghammi wan nadamah. Dalam hatinya terngiang-ngiang terus penyesalan akan dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga dia tidak lagi mau melakukan kesalahan-kesalahan, yaitu perbuatan maksiat. Nah, ini keterangan yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Akhir kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Berat bertaubat, memang berat. Mungkin dulu orang yang dia kaya raya bisa saja diuji oleh Allah. Ketika dia mulai bertaubat, hidupnya susah. Ya nak? Itu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betulnya ndak dia bertaubat, betulnya ndak imannya lah kuat. Ya. Memang susah. Yang dulu mungkin ada jabatan, ketika dia sudah bertaubat kalau macam hilang kalau jabatannya. Ya. Berat memang Pak Bu, berat. Tapi yakinlah, inna ma'al usri yusron. Aduk dari kalau kita sabar dalam ujian itu, insya Allah nanti akhirnya akan mendapatkan keagungan dan rahmat serta rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 7:30. Mudah-mudahan kajian singkat itu berguna untuk saya secara pribadi dan juga berguna untuk kita galo-galo. Amin ya robbal alamin. Ada salah kata, saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, ya. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.